Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rusnawati. Saya di sini akan membahas sedikit tentang present future tense. Present future tense adalah suatu bentuk tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa di masa mendatang. Selain pengertian ini, kita harus ketahui bahwa penggunaan will, or shall, dan be going to ini memiliki kesamaan, yaitu menyatakan peristiwa yang akan mendatang tetapi memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Yang pertama adalah will or shall. Ini digunakan untuk hal-hal selain janji atau rencana yang belum tahu kepastiannya tetapi menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi. Yang kedua, be going to. Ini digunakan untuk peristiwa yang lebih pasti atau janji atau rencana yang kemungkinan besar adalah terlaksana. Selanjutnya adalah untuk membuat kalimat present future tense, ikuti rumus berikut ini. Yang pertama adalah kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb. Kita awali yang positif dulu, yaitu yang pertama subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Ini adalah penggunaan untuk will or shall. Dan selanjutnya adalah yang pertama subject plus am or is or are plus going to plus verb 1 plus object. Ini digunakan untuk be going to. Contohnya adalah he will watch his favorite movie. Yang kedua, he is going to eat at restaurant tonight. Selanjutnya adalah kita ubah ke dalam bentuk negatif dengan rumus yang pertama subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Ini adalah untuk rumus will or shall ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan awalan subject plus am or is or are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Ini digunakan untuk be going to. Dari kalimat tadi yang di atas kita ubah dalam kalimat negatif, yaitu menjadi yang pertama tadi adalah he will not watch his favorite movie. Yang kedua menjadi he is not going to eat at restaurant tonight. Ini dalam auxiliary, sesudah auxiliary ketambahan not. Selanjutnya kita ubah kalimat negatif ke dalam kalimat interrogatif dengan rumusan yang pertama adalah will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Ini untuk will or shall. Dan untuk be going to diawali dengan am or is or are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Semuanya adalah diakhiri dengan tanda tanya. Ya, mari kita ubah dalam bentuk negatif ke dalam bentuk interrogatif. Itu menjadi will he watch his favorite movie dengan diakhiri tanda tanya. Yang kedua, is he going to eat at restaurant tonight? Ini untuk be going to. Is, am, are ini adalah to be. Am ini digunakan untuk subjek I. Is ini digunakan untuk subjek she, he, it atau subjek tunggal. Dan are ini digunakan untuk subjek you, we, they atau subjek jamak. Yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan merupakan kata kerja melainkan kata benda atau noun, kata sifat atau objektif atau pelengkap atau komplement. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa ada will or shall dan be going to. Ini adalah rumusnya sudah berbeda lagi. Ya, yang pertama adalah will or shall dalam bentuk positif dalam kalimat nominal dengan rumus subject plus will or shall plus be plus complement. Untuk be going to adalah subject plus to be, yaitu is, am, are plus be plus complement. Contohnya adalah Tono will be at home tonight. Ini untuk will or shall. Kemudian she is going to be a teacher.
Ini adalah untuk be going to. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk negatif, yaitu dengan rumus subject plus will or shall plus not plus be plus complement. Ini untuk will or shall. Yang selanjutnya adalah subject plus to be or is are plus not be plus complement. Ini adalah untuk be going to. Dalam kalimat positif yang tadi kita ubah ke dalam negatif menjadi yang pertama adalah Tono will not be at home tonight. Dari kalimat positif yang tadi kita ubah ke dalam bentuk negatif, yaitu yang pertama adalah Tono will not be at home tonight. Yang kedua, she is not going to be a teacher. Ini semuanya ketambahan not. Lalu kita ubah ke dalam bentuk interrogatif dengan rumusan yang pertama adalah will or shall plus subject plus be plus complement dengan diakhiri tanda tanya. Yang kemudian untuk be going to adalah menggunakan rumus yang pertama adalah dengan awalan to be or is are plus subject plus be plus complement dengan diakhiri tanda tanya. Kalimat yang tadi kita ubah ke dalam kalimat interrogatif, yaitu menjadi will Tono be at home tonight. Yang kedua, is she going to be a teacher. Selanjutnya adalah fungsi atau kegunaan kalimat present future tense. Itu yang pertama adalah untuk mengungkapkan kegiatan sukarela. Tanda kutip will sering digunakan untuk melakukan kegiatan sukarela. Contohnya adalah seperti menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu. Contohnya adalah will you make dinner? Ya, itu bisa digunakan untuk sebagai contoh nomor pertama, yaitu untuk mengungkapkan kegiatan sukarela. Yang kedua adalah be going to digunakan untuk mengungkapkan perencanaan. Be going to mengungkapkan sesuatu yang direncanakan. Contohnya adalah he is going to spend his vacation in Ancol. Yang terakhir adalah tanda kutip will dan be going to digunakan untuk prediksi. Will and be going to dapat mengungkapkan prediksi di masa mendatang. Contohnya adalah Tini will be the next popular actress. Ini kan seperti mengungkapkan prediksi bahwa selanjutnya adalah Tini sebagai aktris yang populer. Jadi saya sudah membahas sedikit tentang present future tense. Semoga pembahasan ini menambah ilmu atau wawasan dan bermanfaat bagi yang mendengarkan atau melihat video ini atau pembahasan ini. Saya secara pribadi saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam menerangkan dalam konteks ini. Maka saya sungguh-sungguh meminta maaf dan mohon maklumi. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.